sebelum Bapak mengulaskan tentang Ramperda ini cabut ya, ini kehadiran Pak Gubernur dulu. Pak Gubernur dalam rangka memberi semangat, motivasi kepada kontingen Sumbar. Sampai tadi malam beliau masih di Jakarta. Terakhir, alhamdulillah lah, kita udah nggak tahu. Terakhir saya mengamati sampai 10 emas. Selanjutnya berapa? Sudah bertambah ya hari ini. Sudah 11 ya. Saya sampai 10 cuma kemarin. Ya. Sedangkan Pak Wakil Gubernur bersama Inspektorat diundang ke Jakarta untuk tugas masalah pengawasan menyeluruh. Itu kayak tidak diam beliau, maka sekda yang harus maju tadi. Lalu mengenai Ramperda, tadi kita kan sudah mulai ada 2 Ramperda yang kita persiapkan dalam waktu dekat. Pertama Ramperda APBD 2016 dan kedua Ramperda tentang penyataan modal pada perusahaan jasa Askrida. Nah, ini kedua perda ini sangat penting. Perubahan tentu dalam rangka bagaimana selanjutnya sisa dari tahun anggaran ini dapat menyelesaikan program tahun 2016 khususnya angkutan perubahan. Sedangkan untuk perda yang tadi sangat penting karena posisi Pemprov Sumbar sampai hari ini sebagai pemegang saham sekaligus pengendali, ya. Jadi punya hak suara, ya. Punya suara pengendali di dalam perusahaan Askrida. Jadi ini sangat penting. Maka itu selama ini juga hasil dividen dari Askrida ini cukup tinggi yang bisa menambah PAD kita, karena kita juga mengusahakan upaya-upaya lain untuk menambah pendapatan asli daerah. Itulah pentingnya 2 Ramperda ini. Sedangkan Ramperda yang lain itu masih ada hal-hal yang perlu kita bicarakan lebih lanjut. Misalnya Ramperda tentang masalah likuidasi, ya. Apakah itu dinamika, ATS dan lain sebagainya. Itu kita harus punya dulu acuan yang jelas. Acuan yang jelas ini kita minta kepada Kementerian Dalam Negeri. Kita saat ini disuruh menunggu, ya, bagaimana kelanjutannya. Ya, pertama yang jelas harus dilakukan dulu audit secara menyeluruh. Berapa sebenarnya dari sisi aset kita. Yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya perlu kita pikirkan, dengan adanya likuidasi itu begitu banyak masyarakat kita yang selama ini mungkin menumpangkan hidupnya di situ. Dalam hal ini bagaimana posisi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang selama ini yang sebagai pemilik, ya, dari BUMD ini untuk kelanjutan, ya, nasib daripada SDM yang ada di dalam. Ya, tentu untuk hal ini kita harus mendapat dulu acuan yang sebenarnya, yang sesungguhnya dalam rangka likuidasi dan juga hak daripada para karyawan yang perusahaan di likuidasi ini. Jadi kita bersabar dulu, belum bisa kita ambil kesimpulan. Jangan ada pula berita nanti untuk karyawan likuidasi dinilai sekian, nah, heboh lagi nanti. Sedangkan kita belum punya, ya, suatu dasar anggaran, terutama sekali masalah angka-angka. Untuk audit menyeluruh dari 2 perusahaan usulan yang diusulkan untuk dilikuidasi ini, kapan targetnya bisa diselesaikan? Ya, tentunya kita minta dulu dasar surat itu dari kementerian. Sebab kalau kementerian sudah mengeluarkan aturan yang jelas, kita akan dapat menindaklanjutinya. Karena kita tahu Kemendagri nanti akan mengeluarkan ketentuan itu tidak hanya likuidasi saja. Itu dibalik itu bagaimana
perusahaan ini nanti kekayaan yang dimiliki ini sekarang nanti mau diapa, ya, apakah mau dilelang atau apakah mau dilakukan suatu upaya gimana, ya kan? Jadi itu tentang aset. Nah, belum lagi tentang yang masalah SDM yang di dalam, mulai dari pimpinan perusahaan yang likuidasi sampai karyawan-karyawannya itu bagaimana. Ini aturan ini yang kita tunggu. Ya, apakah nanti dari Kementerian Dalam Negeri atau ada petunjuk lain bagi kita. Ya. Pemprov tentu dalam ini tidak akan gegabah dan akan berhati-hati mempelajari aturan, ketentuan, sehingga Pemprov memiliki sesuatu pegangan yang sesuai dengan aturan, di lain pihak hak daripada anggota dan juga aset itu juga yang likuidasi jelas nanti bagaimana. Kemudian tentang penyertaan modal pemerintah ini, dari Ramperda itu nantinya berapa total penyertaan modal pemerintah kepada PT perusahaan BUMN dan BUMD dan perusahaan lainnya? Ya, sebenarnya untuk penyertaan modal itu ada beberapa dasar ya. Salah satu dasarnya itu yang katakan tadi, bagaimana Pemprov di situ fungsinya bisa sebagai pengendali, punya hak suara kita, ya, didengar. Contohnya pada Bank Nagari contohnya, sampai saat ini Pemprov sebagai pemilik saham terbesar, artinya pengendali sekalian. Ya, apa yang disampaikan oleh Pemprov, pemilik saham terbesar ini menjadi acuan bagi pimpinan daerah yang juga sebagai anggota dari pemilik Bank Nagari itu. Jadi ada di situ berapa besarnya, itu ada standar, jadi tidak sama. Kalau di Bank Nagari begini polanya, di Askrida begini lain lagi gitu. Totalnya yang besar totalnya nanti itu tuh kita bicarakan bersama dengan rapat dengan DPD. Yang sudah dialokasikan berapa Pak totalnya? Sampai hari ini itu masih konsep, jadi belum bisa kita sampaikan karena ini masih bahas lagi dengan Banggar. Ya. Tadi ada angka 510 miliar yang sudah dialokasikan. Betul, itu kan baru konsep kita. Rencananya dalam konsep ini ada sekitar 800 miliar. Kadang-kadang menurut Banggar, kalau menurut beliau peluangnya bagus, misalnya pada Askrida, bisa aja mungkin usul DPD malah ditambah, karena kita punya dividen yang cukup besar. Nah, makanya kita jangan menyebutkan dulu angkanya sekarang, biar nanti hasil rapat, ya, dapat angka akhir yang maksimal, yang menguntungkan Pemprov. Oke, ya. Ya, jadwalnya kan sudah ada. Sekarang kan kita memang sudah pada target di bulan akhir ini. Sekarang kan di bulan September ya. Gimana? Biasanya itu kan semakin cepat semakin baik, karena ada kaitannya dengan pekerjaan selanjutnya. Semakin lama nanti ruang waktu yang tersedia semakin kecil. Akibatnya uang itu kan bisa dibelanjakan. Nah, ini kan merugikan kita. Jadi secepatnya lebih baik. Bisa makan waktu 1 bulan.